Ganyang mereka semua. Aku tidak berpikir naik ke langit. Darahku akan menyuburkan tanah ini. Hai semua, selamat datang kembali. Ning adalah anak seorang pimpinan PKI, jatuh cinta dengan Ihsan yang terlahir dari keluarga NU, dua kelompok yang saling bersitegang. Rekoso, pimpinan Bromo Corah beraliran komunis yang merupakan ayah Ning, sedang menjarah lahan milik petani yang kontra dengan PKI. Rekoso tak segan melukai petani itu dengan sajamnya. Peristiwa itu dilihat oleh Ning. Berbeda dengan bapaknya, Ning sangat baik dan welas asih. Ning mengobati petani yang terluka akibat tindakan bapaknya. Sayangnya kebaikan Ning dilihat oleh Busok, anggota Bromo Corah sekaligus tangan kanan Rekoso. Busok melaporkan apa yang dilakukan Ning. Rekoso menegur Ning, tapi Ning tetap dengan pendapatnya yang berseberangan dengan Rekoso. Yang kulihat dari tadi itu bapak yang bahaya. Siang itu Rekoso memberi perintah ke Busok untuk melakukan penyerangan ke desa Tenggara dengan membawa senjata. Ning yang mendengar perintah Rekoso langsung pergi ke persawahan desa tersebut untuk memberitahu para petani bahwa Bromo Corah akan menyerang dan membawa senjata tajam. Disinilah awal mula Ning bertemu Ihsan. Bromo Corah mau datang! Mereka bawa senjata, Pak! Dan benar saja, tak lama kelompok Bromo Corah datang dilengkapi dengan sajam. Mereka mengambil alih tanah petani dengan mematok tanah-tanah itu menjadi milik Antek PKI, sementara Ning, Ihsan dan petani bersembunyi di semak-semak tanaman jagung. Selesai membantu petani, Ning langsung pulang, karena khawatir Ihsan mengantar Ning pulang mengikutinya diam-diam dari belakang. Ning mengetahui jika Ihsan mengikutinya. Ning meminta Ihsan untuk jangan mengikutinya, tapi Ihsan tetap mengikuti tanpa sepengetahuan Ning. Di tengah perjalanan Ning bertemu dengan 3 orang suruhan Rekoso bapak Ning. Mereka mencari Ning dan memaksa Ning untuk pulang bersama mereka. Ihsan yang melihat Ning ditarik-tarik secara paksa kemudian menolong Ning dan membawanya sembunyi di suatu tempat yang dikasih nama langit-langit surga oleh Ihsan, di mana Ning tidak pernah melihat sebelumnya. Di sini benih-benih asmara antara mereka mulai tumbuh. Kemudian Ning tersadar dia harus segera pulang, kalau tidak bapaknya akan marah. Kemudian Ning pulang diantar oleh Ihsan. Di sela obrolan mereka, Ihsan mengajak Ning untuk ikut merayakan syukuran pesta panen di lumbung desanya. Besok temani aku pesta panen. Lalu Ihsan mendengar suara Rasid yang sedang memperingatkan Rekoso. Rasid adalah kakak kandungnya yang merupakan pimpinan pemuda Ansor NU. Rasid mendatangi kediaman Rekoso seorang diri. Rasid meminta Rekoso dan kelompoknya untuk tidak menjarah hasil panen milik petani dan tidak lagi membuat onar. Rekoso menolak dan mengatakan semuanya adalah milik PKI, terkecuali kalau kamu mau mengabdi padaku, dan aku siap dengan pertumpahan darah, jawab Rekoso dengan sikap beringas dan tengilnya itu. Rasid tak gentar dengan semua ancaman Rekoso. Rasid pergi dan melihat Ihsan dan Ning sedang menguping di pinggir rumah warga. Tanpa babi bu, Rasid langsung membawa Ihsan pulang. Baru sampai di perbatasan desa, Busok menghadang Rasid dan Ihsan. Busok memperingatkan Ihsan untuk tak dekat-dekat dengan Ning, karena Busok menyukai Ning. Busok itu sama beringas, tengil dan menyebalkan seperti Rekoso. Rasid mengingatkan Ihsan untuk tidak berhubungan lagi dengan Ning, karena dia anak Rekoso. Rasid takut Ihsan dalam masalah. Ihsan mengendap-endap ke rumah Ning untuk membawa Ning melihat pesta panen di desanya. Pesta panen kali ini tidak semeriah biasanya. Hanya berdua saja, Ihsan pergi meninggalkan tempat pesta panen dan membawa Ning untuk melihat pemandangan alam. Ning adalah anak rumahan yang jarang keluar, jadi dia tak tahu tempat-tempat indah di sekitar desanya. Dan di tempat itu Ihsan mengungkapkan isi hatinya dan terjalinlah hubungan cinta antar mereka. Mereka tak peduli dengan latar belakang masing-masing. Sementara di tempat pesta panen, kelompok Bromo Corah dipimpin Busok menyerang dengan brutalnya, dilengkapi dengan sajam kluriet. Mereka selalu mengibarkan bendera komunis di setiap aksinya. Pemuda Ansor dan para petani banyak yang menjadi korban kekejaman Bromo Corah. Mereka tidak dilengkapi senjata dan tidak tahu jika akan diserang. Sementara dengan gagahnya Ihsan mengantarkan Ning pulang ke rumahnya. Untuk pertama kalinya Ihsan bertemu Rekoso. Rekoso murka saat tahu Ihsan adalah adik Rasid, musuh besarnya. Itu adiknya Rasid. Berani-beraninya kamu kesini. Malam ini pemuda Ansor berkumpul untuk diskusi untuk menyerang Bromo Corah. Rasid mengajak Ihsan namun Ihsan menolak. Ihsan tak mau jadi bagian dari mereka agar tak perlu menyakiti siapapun. Scene berpindah ke Zul, seorang pemuda disabilitas yang ingin sekali menjadi anggota Ansor. Untuk kesekian kalinya ia ditolak oleh Rasid, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan ikut berperang.
Rupanya Jul tersinggung dan sakit hati terus-terusan ditolak masuk anggota Ansor. Jul menjadi pengkhianat. Jul mendatangi rumah Rekoso dan membocorkan rencana pemuda Ansor untuk menyerang Bromocorah. Pemuda Ansor sebanyuwangi bersiap dengan menaiki terak. Sementara, Bromocorah yang sudah mengetahui pergerakan pemuda Ansor telah bersiap dan merencanakan sesuatu. Sementara Ihsan dan Ning sedang memadu kasih di gubuk di tengah perkebunan jagung, mereka tertidur hingga pagi menjelang. Sementara itu Bromocorah menjalankan aksinya, menghadang dan menyerang pasukan Ansor di tengah perjalanan. Terjadilah peristiwa berdarah itu. Pemuda Ansor kalah telak, Rashid dan pemuda Ansor yang masih hidup dijadikan tawanan. Mereka diperlakukan seperti binatang, dicocol hidup-hidup. Rekoso dan anteknya bak manusia tanpa hati, semua pemuda Ansor Metong dicacah dengan brutal oleh simpatisan komunis termasuk Rashid. Tumpukan mayat manusia jadi saksi peristiwa mengerikan itu. Pagi harinya Ning dan Ihsan melihat kumpulan asap dari seberang desa. Ihsan bertemu pemuda Ansor yang selamat dan bertanya bagaimana keadaan Rashid. Mereka hanya tertunduk, tak tunggu lama. Ning dan Ihsan pergi ke tempat kejadian perkara. Ihsan menemukan jenazah Rashid di tumpukan mayat-mayat itu. Ihsan menangis keluh sembari membawa jenazah Rashid pulang dengan tandu yang Ihsan seret seorang diri. Harusnya kamu yang mati. Lalu Ning pulang. Ning melempar celurit milik bapaknya yang ia temukan di peristiwa mengerikan itu. Saat bapak dan ibu Ning sedang membakar pakaian penuh saus stroberi untuk menghilangkan jejak, Ning marah dengan perbuatan Rekoso yang tak berhati itu. Ditambah lagi saat Ning mengetahui dengan ibunya karena ikut andil dalam peristiwa itu, Ning pikir ibunya beda dari Rekoso. Setelah kejadian berdarah desa Tenggara menjadi mencekam dan dikuasai oleh Bromocorah. Kembali ke Zul yang kembali memberi informasi tentang bantuan senjata yang diberi oleh pasukan Gagak Hitam untuk menyerang kelompok komunis. Ibu Ning rupanya mengetahui tentang Gagak Hitam orang-orang berpakaian hitam dan menyarankan Rekoso untuk mengungsi saja, karena Gagak Hitam adalah orang-orang yang ditinggalkan penuh amarah dan dendam. Mereka disebut Gagak Hitam, penuh amarah, kita harus mengungsi. Tapi Rekoso yang sok gagah dan keras kepala tak mengindahkan peringatan istrinya. Zul meminta perlindungan dari Rekoso tapi bagai terombang-ambing Zul bukannya dapat perlindungan dari Rekoso karena telah banyak memberi informasi tentang pemuda Ansor malah justru hendak dilenyapkan. Butuh perlindungan, bos. Zul akhirnya menyesali perbuatannya dan mengakuinya kepada Ihsan jika dialah pengkhianat yang membocorkan informasi tentang pemuda Ansor ke kelompok Bromocorah, hingga menghilangkan nyawa banyak orang termasuk Rashid. Ihsan sangat kecewa dengan Jul, padahal Jul adalah teman baiknya. Sedetik kemudian terdengar suara kentongan, yang meminta warga untuk mengungsi karena akan ada penyerangan. Bukannya ikut mengungsi Ihsan malah pergi untuk menyelamatkan Ning. Aku mau pastikan Ning selamat, Mak. Kelompok Gagak Hitam telah merangsek masuk menyerang warga sekitar, membakar rumah penduduk dan menyerang markas Bromocorah. Gagak Hitam sangat beringas tak pandang bulu siapapun yang berhubungan dengan antek PKI dilibas. Rekoso melawan pasukan Gagak Hitam, sementara Ning, ibunya dan Busok berada di dalam rumah. Rekoso kalah, sementara Ning ditangkap Gagak Hitam, sedangkan ibu Ning kabur menyelamatkan diri. Ning dijadikan tawanan menyaksikan dari kejuhan kematian Rekoso secara tragis. Rekoso, Busok dan yang tersisa digerek lehernya dengan senjata Kampak 212 Wiro Sableng. Aku tidak berpikir naik ke langit. Darahku akan menyuburkan tanah ini. Ihsan yang baru sampai langsung menghajar kelompok Gagak Hitam yang menyandra Ning. Ihsan membawa Ning pergi. Namun perjalanan pergi mereka tidaklah mudah, karena banyak anggota Gagak Hitam yang menyisir mencari keberadaan Ning. Gagak Hitam tak pandang bulu memberantas siapapun apalagi yang berhubungan dengan komunis. Ihsan meminta Ning bersembunyi pura-pura mati di tumpukan mayat-mayat. Alhasil Ihsan ditangkap oleh kelompok Gagak Hitam. Ia mengaku sebagai adik Rashid kepala Ansor. Tadinya Ihsan hampir selamat tapi salah satu di antara mereka melihat Ihsan membawa kabur Ning. Ihsan tak mau memberitahu di mana keberadaan Ning. Ihsan dianggap pengkhianat dan langsung dicocol oleh kelompok Gagak Hitam hingga metong. Ning tak kuasa melihat Ihsan metong. Kemudian Ning menyelamatkan diri ikut rombongan orang-orang mengungsi. Ning menaiki sebuah mobil terbuka sepanjang jalan itu. Ning melihat ibunya berjalan kaki bersama pengungsi lainnya. Kasihku, tapi mungkin itu yang diinginkan.